Ya, lalu? Nah, betul ya. Umurnya 40 tahun kan. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ud, ini yang saya bingungnya. Nabi Muhammad berumur 40 tahun menerima wahyu. Pada saat itulah agama Islam lahir. Ya enggak? Lalu? Sementara umur 25 tahun dia belum punya agama kan, dan nikah dengan orang yang punya agama, beragama Islam, namanya Khadijah. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyebarkan agama Islam pertama? Halo, Khadijah itu, Pak, Khadijah itu ya belum Islam, sebelumnya belum. Tapi ada dari suku-suku yang mengikuti mila Abraham, ada Nasrani, ya. Di suku Arab tersebut banyak pecahannya, ada juga Yahudi, ada juga pedagang-pedagang yang datang ke tanah Arab. Jadi kayak gitu. Enggak, kan tadi kan sudah mengatakan bahwa istrinya itu yang berumur 40 tahun itu beragama Islam. Itu pamannya aja Nasrani, Khadijah itu, Pak. Oke? Islam belum muncul setelah Nabi Muhammad menerima wahyu. Kayak gitu. Lalu Nabi Muhammad apa agamanya? Dia mengikuti milah Abraham seperti kepala sukunya, kakeknya, Bani Hashim. Nah, dia kan belum punya agama, Pak Ustadz. Ya, agama sudah ada. Yang bawah. Agama sudah ada di Arab itu, Pak, masuk. Loh, sebelum Islam lahir di Arab itu hanya ada berapa agama? Kristen, Yahudi, sama dan Quraisy, Pak Ustadz. Ya, Padan Quraisy. Artinya kan Islam belum ada. Belum. Ada juga lagi satu agamanya namanya Hanif yang dianut Bani Hashim. Ya, artinya kan Islam itu belum ada kan? Ya, di situ agama yang Hanif, agama yang tauhid. Ya, yang saya tanya itu Islam itu belum ada kan? Yaitu agama yang Hanif, akar Islam dari situ nanti. Loh, tadi kan Pak Ustadz. Loh, apa lo? Istrinya kantor Nabi itu kan bernama Siti Khadijah, umurnya Siti Khadijah, iya, belum Islam, belum 40 tahun, beragama Islam. Belum Islam saat itu belum, oke? Belum. Tapi kan gimana Pak Ustadz? Apanya gimana? Agamanya Islam pada saat nikah itu. Iya, kalau saat nikah. Iya, pada saat nikah itu kan agamanya Islam. Kalau saat nikah kan orang pakai ikut suku. Kayak gimana dulu pernikahannya ikut suku? Iya, pernikahan ala suku-suku Quraisy dulu kayak gimana? Kan kayak gitu. Iya, artinya kan agama Islam kan diamnya. Apanya Islam belum ada kan? Dan makanya itu yang saya bingung Pak Ustadz. Apanya yang bingung? Loh, bingungnya begini. Apa? Khadijah ini beragama Islam. Iya, kalau sudah menikah dengan Nabi Islam dia. Apanya? Ya. Kan dia kan umurnya 40 tahun beragama Islam. Dia sebelum Nabi Muhammad diturunkan agama Islam belum Islam. Oke? Berarti salah sejarahnya itu ya. Kalau bukan sejarahnya yang salah, kau salah baca. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan Siti Khadijah adalah belum dia Islam. Jadi di Arab itu ada 4 agama, pagan Quraisy, Nasrani, terus Yahudi, dan agama Abrahamaik. Itu sebutannya Hanif gitu. Agama yang Hanif, agama yang tauhid.
Jadi yang pagan Quraisy ini ya contoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, tuh klannya di situ tuh yang menganut agama Hanif, klannya Bani Hashim, tuh kakeknya Nabi, terus ya ada juga campurannya di situ Nasrani di selatan Arab, terus juga di selatan tersebut ada juga Yahudi. Jadi ada 4. Lalu waktu Nabi Muhammad belum menyebarkan agama Islam, agama apa beliau mengikuti kakeknya, agama Hanif tadi, akar dari Abrahamaik, kayak gitu. Nah iya, yang saya tanya itu agama istrinya. Ya Islam udah, kalau dia ikut Nabi Muhammad Islam. Nah iya, berarti kan demikian Islam sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu. Waktu ikut Nabi Muhammad baru ada Islam, paham? Aneh ini ya. Gimana sih Pak Ustaz? Heran saya dengan orang ini. Loh, nggak nyambung gitu. Pak Ustaz tadi bilang istrinya Kanjeng Nabi itu beragama Islam. Kan? Iya, kalau sudah dengan Nabi, paham? Loh, lah iya kan nikah kan pada umur 25 tahun. Ya iya, Nabi nikahnya 25 tahun, ikut adat apa? Adat apa? Dia kan belum beragama Islam. Nah, agama apa dia? Yang saya jelaskan tadi. Iya, kalau saya mengatakan belum beragama. Dia sudah punya agama Hanif, gelarnya Al-Amin, agama akar dari Abrahamaik. Ya artinya kan bukan Islam kan toh? Ya itu akar Islam. Ya artinya bukan Islam kan? Agama Hanif itu bukan Islam. Itu akar Islam, agama tauhid. Yang jujur itu loh Pak Ustaz. Loh itu sudah dijelaskan kayak gimana? Maksud saya itu agama Hanif itu. Iya, agama Hanif itu adalah tauhid. Tauhidnya Ibrahim, akarnya Islam. Iya, tapi bukan agama Islam kan? Ya, akarnya Islam. Loh. Jadi itu sejarahnya seperti itu loh Pak Ustaz. Saya agak bingung gitu loh. Jadi ente aja yang bingung sendiri orang, nggak ada yang bingung. Kalau menurut dari sisi dari istrinya bernama Siti Khadijah tadi, Islam itu sudah ada karena Siti Khadijah ini kan lebih tua daripada Nabi kan, umurnya 40 tahun, sedangkan nikah dengan seorang pemuda bernama Muhammad pada umur 25 tahun. Terus 15 tahun kemudian ya kan baru ada Islam kan, menerima wahyu pada saat agama Islam lahir kan itu. Sementara Siti Khadijah ini agamanya Islam. Kata siapa? Kata Pak Ustaz tadi agamanya Islam. Makanya kau betul-betul nanya tuh kayak gimana. Ada dasar. Nggak ada, saya bilang ya setelah ikut Nabi baru Islam. Setelah umur 15 tahun kemudian baru Islam gitu maksudnya. Itu Siti Khadijah ini. Iya. Ya. Sebelumnya mereka menganut apa? Nabi Muhammad ini gelarnya Al-Amin, menganut Hanifnya Nabi Abraham, tauhidnya Abraham. Jangan ke Hanif itu loh Pak Ustaz. Hanif itu kan bukanlah Islam, kan beda. Itu akarnya Islam. Kalau akarnya berarti kan Islam tuh. Ya iya, kan Islam, nama lain dari Islam Hanif. Nah, iya berarti kan agama Islam itu sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu. Agama yang Hanif yang diikuti. Kalau Islam itu udah ada syariatnya lengkap, paham? Loh, katanya Pak Ustaz. Lalu. Bingung sendiri dia, muter-muter sendiri, heran saya. Loh,
Pak Ustadz bilang tadi itu akarnya itu. Iya, akarnya dari Islam. Permulaan toh. Permulaan dari Islam. Ya betul. Ya, Terus artinya Islam itu sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu. jadi Islam itu ketika Nabi menerima wahyu, ya diakarkan diambil dari mana? Ya ajarannya yang dianut Nabi juga, yaitu agama yang Hanif, tauhidnya Abraham. Oh, berarti agama Hanif itu sama dengan agama Islam gitu maksudnya. Nama lain agama Islam ya Hanif. Kayak gimana sih? Kalau Hanif berarti kan sudah ada sejak dulu agama Islam. Iya, yang dianut Abraham, tauhid Abraham namanya. Iya, berarti sudah dari dulu. Berarti Ya, sejak dari dulu. Sejak Nabi menerima wahyu. Nah, sebutannya tauhid Ibrahim atau Hanif. Setelah Nabi menerima wahyu, diturunkan syariat-syariatnya, baru dideklarasikan nama agamanya adalah Islam. Nah, gitu. Itu, iya. Oke Pak Ustadz, saya sih tidak memaksakan Pak Ustadz untuk. Siapa juga memang kemanapun jawabannya kayak gitu pasti. Enggak, kalau Pak Ustadz Mau Anda mau nanya kemanapun, mau nanya Anda Iya. kemanapun, tetap jawabannya kayak gitu. Iya, kalau Pak Ustadz mengatakan Islam itu sama dengan Hanif, berarti Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Nah, Islam ya, perkataan Islam ketika penerimaan wahyu sebelum syariatnya sempurna ya, orang-orang mengikuti agama tauhid Ibrahim yaitu Hanif. Setelah sempurna ya, baru sebutannya Islam. Innad dina indallahil Islam. Nah, kayak gitu. Berarti awalnya Islam itu adalah Hanif ya? Iya, memang agama yang Hanif, agama tauhid. Loh iya, berarti jangan membantah kalau Islam sudah ada dari dulu. Udah, kan itu nggak usah muter-muter. Udah dijelaskan kan? Kan Pak Ustadz kan membantah bahwa Nabi Muhammad Islam lahir ketika menerima wahyu. Kau ngerti nggak? Hanif itu akarnya Islam. Iya, tapi tidak Islam kan? Islam itu berakar dari agama Hanif, tauhidnya Ibrahim, oke? Akar kagak sama dengan pohon, paham? Bahaya. Lalu datanglah Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad menyempurnakan, ada batangnya, ada pohonnya, ada buahnya. Setelah jadi sebutannya innad dina indallahil Islam, baru Islam pohonnya, buahnya. Enggak, begini aja Pak Ustadz, saya tanya, apakah agama Hanif sama dengan agama Islam? Agama Hanif sama-sama mentauhidkan Allah, udah tuh. Enggak, yang saya tanya itu agama Hanif apakah sama dengan Sama-sama mentauhidkan Allah, udah tuh. Saya tidak tanya tauhidnya Pak Ustadz. Yang saya tanya itu apakah agama Hanif itu sama dengan agama Islam? Tadi kan udah dijelaskan Islam itu akarnya Hanif. Tapi bukan Islam. Setelah sempurna baru disebut Islam. Iya, berarti kan awalnya kan Hanif tuh. Ya akar beda dengan pohon. Ya awalnya akarnya. Ya akarnya. Setelah Nabi Muhammad permulaannya, setelah Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu, menerima wahyu, baru ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Setelah jadi satu pohon, baru sebutannya Islam. Paham? Oke, penonton yang tahu lah Pak Ustadz ya. Saya nggak memaksa Pak Ustadz itu. Sekarang saya gini Pak Ustadz, saya boleh tanya lagi kan ya? Saya mau tanya dulu boleh? Enggak, saya satu lagi. Ini masih ini tentang sejarah tadi sudah ya. Saya mau tanya ini Pak Ustadz. Nabi itu menerima wahyu dalam bentuk apa? Macam-macam. Bentuk apa? Ya, yang di Gua Hira itu Pak Ustadz, maksud saya. Ada disampaikan malaikat Jibril berubah jadi manusia laki-laki sempurna.
Ada. Dari mimpi yang benar ada. Dari pengilhaman Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung Allah kepada Nabi juga ada. Ayo kayak gimana? Banyak. Yang saya tanya itu Pak Ustadz, wahyu yang dia terima itu berupa apa? Berupa apa? Saya nggak lihat. Oke? Kok nggak tahu Pak Ustadz? Jadi dalam bentuk apa maksud saya? Ya bentuk perkataan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Iya. Itu yang saya maksud Pak Ustadz. Ya udah, terus Nabi itu menerima wahyu dalam bentuk perkataannya. Oh, lalu? Benar ya Pak Ustadz? Ya, lalu? Dalam bentuk firman berarti ya? Iya, terus? Nah, ya benar Pak Ustadz ya? Iya, firman, oral. Lalu? Firman, oke. Jadi Nabi ini dia menerima firman itu dari siapa Pak? Ya dari Allah melalui malaikat Jibril. Menurut Pak Ustadz itu firman itu apa sih Pak Ustadz? Firman itu perkataan. Oke. Nah sekarang kalau dia perkataan itu keluar dari mulut malaikat Jibril, apakah itu perkataan Allah? Namanya perantara. Ya perkataan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Perkataan itu kan firman itu adalah perkataan. Iya, malaikat itu cuma perantara. Paham, malaikat itu cuma perantara. Iya, artinya firman itu keluar dari mulut malaikat kan? Ya dia menyampaikan terus. Iya, keluar dari mulut malaikat kan? Iya juga. Sama. Nah, Halo? iya. Bukan dari Allah berarti ya, dari malaikat. Kan diambil dari firman Allah, disampaikan perantaranya malaikat. Paham? Lah iya, maksud saya. Lah iya, apa pula? Perkataan itu keluar dari mulut malaikat kan? Perkataan itu dari Allah, lalu diambil malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi. Paham? Lalu. Saya mesti bingung Pak. Lalu. Bingung apanya? Mudah kali udah gitu. Perkataan gini loh Pak Ustadz, perkataan itu adalah keluar dari mulut seseorang, itu namanya perkataan. Perkataan itu dari Allah, lalu diambil malaikat Jibril di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz itu disampaikan kepada Nabi. Paham? Oh berarti pertama itu Allah Berfirman. memberikan firman kepada Nabi. Allah berfirman dituliskan di Lauhul Mahfuz, oke? Ditulis pena. Malaikat Jibril lalu ngambil di situ. Oh, berarti tulisannya itu oleh Allah sendiri gitu maksudnya? Pena yang menuliskan firman Allah. Malaikat Jibril membaca, menghafalkan, lalu disampaikan. Ya tulisannya Allah berarti ya, tulisannya Allah. Tulisan Allah, makhluk Allah yang tulis pena, namanya makhluk. Ya kan tulis itu pakai pena, Pak Ustaz. Ya iya, Allah namanya pena. Bukan Allah yang menulis, makhluknya yang menulis pena. Ya. Lah iya, pena ini oleh Allah untuk menuliskan. Allah bukan kayak kita menulis pena kayak gini, bukan. Oh, berarti bukan menulis berarti. Dia hanya berfirman, pena itu menuliskan. Paham? Saya menulis siapa? Ya dia perintahkan aja, menulis sendiri pena itu. Nggak perlu di Allah pakai tangan. Bukan malaikat yang menulis ya? Kan, malaikat Jibril ngambil di situ. Bukan. Paham? Gini Pak Ustaz, berarti kan Nabi ini tidak pernah ketemu Allah kan? Beda lagi, ada ayatnya langsung ketemu di Sidratul Muntaha. Pada saat itu. Wahyu pertama belum ketemu Allah. Allah belum mengenal Nabi ya,
Udah. Allah belum. Dia mengenal Nabi. Belum mengenal. Sudah. 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 Loh. Katanya tadi Lalu. firman. Katanya tadi firman itu disampaikan malaikat Jibril. Artinya Nabi belum ketemu Allah kan? Udah? Loh, iya. Artinya Ya udah kenal, dia udah kenal. Belum ketemu maksudnya. Belum ketemu, Allah udah tahu dengan makhluknya, udah kenal. Artinya kan Nabi hanya ketemu malaikat Jibril kan? Peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, baru Allah langsung berkalam kepada Nabi Muhammad. Dah. Iya, artinya pada saat menerima wahyu itu Allah belum pernah ketemu Nabi. Ngapain? Allah itu bukan makhluk. Maksud saya itu Jangan kau pikir kayak manusia. Lalu Nabi itu belum pernah mengenal Allah kan? Yang dia kenal kan hanya malaikat Jibril. Tadi kan malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu Allah. Iya, yang datang kan malaikat Jibril. Artinya Nabi belum ketemu Allah. Ya udah kenal. Lalu. Bingung sendiri dia, teman-teman. Oke, Pak Ustaz. Penontonnya, ini sejarah loh. Nggak akan berubah jawabannya. Kayak gini. gitu memang. Jadi gini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz mengatakan malaikat Jibril menyampaikan firman yang dari Allah katanya, ya lah. Nah sekarang Pak Ustadz, coba Pak Ustadz lihat surat Al-Alaq ayat 1 Pak Ustadz. Ngapain? Surat Al-Alaq ayat 1. Iya, ngapain? Ada perintah dari Allah, bacalah. Ya kan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi titik penegasannya itu, perintahnya itu adalah bacalah. Nah, kalau Pak Ustadz tadi mengatakan Nabi menerima wahyu itu berupa firman, artinya kan berupa kata-kata. Tapi menurut Pak Ustadz ini Al-Alaq ayat 1 ini relevan tidak dengan firman yang diterima? Ya relevan lah. Kan belum jadi kitab ya Pak Ustaz. Ya iya, kalau orang membaca itu bukan hanya dari tulisan, bisa juga mengikuti dari diktean. Gimana sih? Pak Ustaz, jadi wahyu ketika saya menyampaikannya nih, ketika Anda menyampaikan kepada saya, Yusuf, bacalah, maka saya berkata bacalah gitu. Iya, artinya ada teksnya. Bukan ada teks. Nah, masih Pak Ustaz. Dikte, kalau imla di sekolahan itu imla, dikte, paham? Murid-muridnya mengikuti pernah sekolah kan? Ada bukunya. Ini bukti, ada teksnya. Kata ibu guru ini Budi, lalu anak-anak ikuti ini Budi, ya sama. Iya, artinya ada tulisannya. Ada nggak tulisannya? Nggak ada. Ada. Kata ibu gurunya kayak gini, anak-anak ini Budi, ikuti. Lalu anak-anaknya bilang ini Budi. Mana tulisannya? Nggak ada, dari mulut ibunya aja. Saya dulu waktu belajar Pak Ustaz. Ini itu ada tulisannya. Ini Ibu Budi. Saya baca. Beda, jangan kau samakannya sekolahan dengan terima firman. Beda. Allah itu menyuruh baca apa Pak Ustaz? Apanya? Bacalah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Iya, apa yang dibaca? Didiktekan malaikat Jibril. Apa? Baca. Yang dibaca itu yang didiktekan malaikat Jibril. Oke? Ketawa pula dia. Kalau guru saya gitu Pak Ustaz.
Kalau guru saya suruh membaca, misalnya kamu baca ilmu pengetahuan alam halaman atau bab 2 misalnya. Itu ada buku sekolah, beda. Maka saya baca beda. Perintahnya kan bacalah. Beda. Gitu. Udah? Bacalah. Jadi baca apa Pak Ustaz? Ya, yang disampaikan malaikat Jibril, udah itu aja. Baca. Ya, dibaca. Gimana bacanya? Bacalah. Apa yang dibacakan malaikat Jibril dibaca Nabi Muhammad, udah. Artinya kan itu bukan tulisan Pak Ustaz ya? Bukan oral, untuk diktian. Oh, masih perkataannya. Masih berkataan. Al-Qurannya, kitabnya itu kapan Pak Ustaz lahirnya? Nah, bila ada wahyu, Nabi Muhammad itu punya 4 sekretaris pencatat Quran, oke? Oh, siapa aja Pak Ustaz? Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, ada 4. Jadi kalau turun wahyu, dia akan sampaikan kepada sekretarisnya. Terus waktu menurunkan wahyu di dalam gua itu, apakah 4 sekretaris ini ikut di dalam gua Pak Ustaz? Ngapain ikut? Mudah diingat, cuma 5 ayat. Kalaunya mau terima wahyu, ngapain banyak-banyakan? Kalaunya banyak-banyakan, itu namanya kondangan. Terus yang menulisnya apa Pak Ustaz? Iya, sekretaris Nabi lah. Iya, berarti kan sekretarisnya ikut ke gua begitu. Ngapain ikut ke gua? Gimana kan menulis wahyu apa yang dikatakan oleh Allah itu kan. Kalau ikut ke gua itu namanya kondangan. Lah iya, maksudnya itu iya. Wahyu yang dia terima itu, yang dari Allah itu kan, dia terima, terus dituliskan. Kagak langsung ikut-ikutan mereka, itu namanya kondangan. Nah iya, langsung ditulis apa enggak gitu? Ya kalau Nabi menerima wahyu, dia akan panggil sekretarisnya untuk disampaikan lalu dicatatkan, paham? Iya. Hafal dulu dia. Ketika Nabi itu dia menghafal dulu, ya dihafalkan Nabi dulu, ya baru setelah Nabi dia dihafalkan dituliskan oleh sahabatnya. Bukan di dalam gua gitu, bukan? Ngapain, itu kondangan namanya. Kalaunya banyak-banyakan tumbuhan Tuhan, berlima gitu. Iya, berarti para sahabat ini menulis perkataan Nabi berarti ya? Ya, menulis Al-Quran dari firman Allah lewat mulut Nabi. Iya, artinya yang ditulis oleh para sahabat itu adalah kata-kata atau firman yang keluar dari mulut Nabi kan? Ya, firman dari Allah yang keluar dari mulut Nabi. Pak Ustaz, firman dari Allah. Kalau firman dari Allah berarti para sekretaris 4 tadi mereka ikut dalam gua. Ngapain? Loh, kan untuk menulis itu. Setelah Nabi Muhammad menghafalkan, lalu disampaikan kepada penulisnya, sekretarisnya. Oke? Iya, artinya kan sekretarisnya itu menulis perkataan yang keluar dari mulut Nabi kan? Iya, sekretarisnya menulis firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Iya, sekretarisnya itu menulis firman Allah yang keluar dari mulut Nabi, betul? Mulut Nabi. Ya, firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Berarti firman yang keluar dari mulut Nabi itu ditulis oleh sekretaris. Firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Pak Ustaz, firman Pak, kenapa sih lambat kali otak Anda itu, kenapa ya? Heran saya. Jangan malu-malu Pak Ustaz, jangan malu-malu. Enggak, saya heran kenapa gitu, lambat kali nangkapnya itu. Heran saya. Tadi Pak Ustaz bilang firman itu adalah perkataan. Udah, nih ya, firman Allah yang dicatat keluar dari mulut Nabi.
Oke? Iya, artinya firman udah. Nabi yang ditulis oleh Firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Oke? Kalau firman Allah ya ditulis oleh sekretaris, maka itu sekretaris yang ketemu Allah. Udah ya, tuh kesimpulannya firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Bukan. Oke? Nah, iya, berarti para sekretaris ini bertemu dengan Allah, betul? Bukan kayak gitu. Sekretaris mencatatkan firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Oke? Oh, memang. Saya apa teman-teman, nggak mau saya tanya balik. Saya putar-putar di situ aja dulu, gitu aja. Nah, sampai dia kesel. Nggak mau juga tanya balik. Ngapain nanya balik orang kayak gitu? Nanya orang gila, teman-teman. Dia aja menerima jawaban kita, ya tell me, telat mikir. Mau kita tanya, ngelantur jawabannya pasti. Gimana sih cara menilainya? Halo, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Malam, ketemu lagi kita. Gak apa-apa Ustaz. Iya, saya senang, gak apa-apa. Buka kameranya, Bang. Iya, udah Pak Ustaz. Ya, Ya, apa nih yang mau Anda diskusikan? ya, jadi saya ini suka bertanya orangnya Pak Ustaz. Jadi ini juga Tanya lagi. sudah kita. Tapi saya mau nanya lagi nih Pak Ustaz. Silakan. Ya, kalau menurut kepercayaan saya orang Kristen, artinya Nabi atau Tuhan saya itu di surga dan tidak terus? pernah didoakan oleh manusia. Terus? Ya, tidak pernah didoakan bahkan beberapa Nabi sebelumnya juga yang sudah meninggal. Kalau saya tidak salah, ketika Nabi Muhammad naik ke langit, dia bertemu dengan para nabi-nabi itu dan ada di surga. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, kenapa, apakah benar Nabi Muhammad saat ini tidak di dalam surga, tidak ada di surga, dan kemudian kenapa dia harus didoakan supaya dia memperoleh keselamatan Pak Ustaz? Sedangkan di dalam beberapa ayat juga disuruh saya baca Al-Quran bahwasanya termasuk kepada anak Isa, termasuk juga bahwasanya dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, apakah dia di surga atau di neraka. Itu kira-kira Pak Ustaz. Oke. Jadi di manakah Nabi Muhammad saat ini, apa ya? Nih, saya kasih tahu Anda pakai dalil. Ini Pak, mantul suaranya. Kayak robot suaranya. Kayak robot Pak, kayak robot suaranya. Bagus, ini sinyal bagus Pak Ustaz. Masalahnya mantul suara saya. Oke, udah. Noise Pak, noise. Itu noise. Suara Pak Ustaz. Mungkin Bapak ngerekam lagi itu. Noise. Mantul. Ya, kalaunya Anda mute kayak gini nggak mantul Pak, nggak mantul dia. Jadi ya dengarkan saja nih ya, di mana Nabi Muhammad satu ya. Nabi Muhammad ya sebelum beliau wafat, Allahumma gfirli warhamni walhikni birrafiqil a'la ya. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama ar-rafiqil a'la di tempat yang tinggi
Oke, di tempatnya yang tinggi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala beserta para nabi. Nah, itu kalau mau tahu di manakah Nabi Muhammad sekarang. Jadi, apakah ada surga dan neraka? Ya, apa surga dan neraka itu konteksnya itu setelah yaumil qiyamah nanti. Itu di dalam pemahaman agama Islam. Jadi saat ini Nabi Isa atau para nabi itu di langit ketemunya, bukan di surga. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu di langit lapisan kedua. Ah, gitu, bukan di surga. Jadi Nabi Muhammad sekarang di Rafiqul A'la, tempat di sisi Allah yang paling tinggi bersama para nabi. Gitu. Halo Pak Ustadz, jelas suara saya Pak Ustadz? Ngelak loh Pak. Iya, halo. Iya. Sakit Pak. Mantul. Coba dibenerin dulu Pak. Sakit Pak. Mantul parah Pak. Biar aku turun dulu Pak Ustadz. Aku turun dulu nanti. Iya. Oke. Mantul parah, mantul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Iya Bang. Iya. ya, udah kan tahu kan kalau saya Muslim. Terus? Ya, cuman saya ini aja tadi itu yang siapa yang botak itu. Aduh. Sakit hati. Jadikan mainan aja orang kayak gitu. Jadi diputar aja jawabannya kayak gitu aja sampai dia puyeng gitu. Tapi saya tuh dia kayak main-main, dia kita yang sebagai pendukung Pak Ustadz ini. Kalau saya suka kayak gitu, saya mainkan, saya bolak-balik. Parah itu Oten. Iya, sabarlah ya. Saya tahu karakter sifat orang kayak gitu gimana, dibolak-balik sampai dia pusing sendiri, sampai dia nyerah sendiri. Itu Taipudin tadi malam Pak Ustadz. Kita orang NTB live itu dicaci maki. Masa dia suruh ini buat kesejahteraan kamu. Dia bilang orang NTB ke Amerika, dia bilang. Makanya di olok-olok, kita olok-olok. Kamu di Amerika itu jadi pemulung, kita bilang seperti itu. Ngapain? Makanya dibilang gitu, karena alhamdulillah kita di sini imannya itu kuat lah. Kuat. Ya pertahankan istiqomah dalam Islam gitu Bang ya. Amin ya Allah, semoga kita semua mati dalam keadaan iman Islam. Amin. Amin ya Allah. Ya. Kayak ada lagi Bang biar kita bisa diskusi sama kawan Kristen gitu. Ini Pak Ustadz, saya mau izin turun ya. Kita lanjutkan sama Oten dulu Pak Ustadz. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang Muslim. Ya. Dan saudara yang Oten semoga mendapat hidayah. Amin. Oke, amin. Ayo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Masih putus-putus kayaknya nih. Ya Pak Ustadz, udah bagus. Nih lancar nih.
Oke. Ya, saya sudah menangkap tadi penjelasan Pak Ustadz. Tetapi di dalam beberapa ayat, baik di QN 46 yang di surah 46 juga ayat 9, 46 ayat 50, dan juga di hadis nomor 5 nomor 266, bahwasannya aku tidak tahu apa yang Allah perbuat kepadaku. Jadi dulu dia menyuruh si Fatimah, si Aisyah, supaya beramal banyak-banyak. Iya betul. Ya, jadi maksud saya Pak Ustaz, masa sih seorang nabi biasanya di keimanan saya itu ketika dia itu adalah nabi, maka dia pasti masuk surga karena dia Kalau nabi, halo, Lalu kenapa Nabi Muhammad ini merasa ragu tentang surga yang dijanjikan Allah kepadanya? Mengapa dia ragu? bukan ragu Pak. Nabi Muhammad itu tahu gitu dia akan ditempatkan Allah di dalam surga. Karena ada hadisnya, aku yang membuka pintu surga pertama kali, kata Nabi. Itu dia udah tahu gitu. Tetapi kenapa dia menyuruh keluarganya untuk beramal banyak? Karena dosa itu tanggung sendiri-sendiri gitu. Dia bukan Tuhan. Dia tidak membela dosa. Jadi kalau keluarganya berdosa di hadapan Allah nanti, ya dia tidak akan membela dosa tersebut. Makanya disuruh beramal banyak-banyak yang baik, amal baik. Nah, karena kedepannya dia nggak tahu bagaimana kejadiannya. Sedangkan dia seorang nabi, bukan Tuhan. Ini udah tahu dia. Tapi kan di surah 46 ayat 9 itu jelas-jelas bahwasanya aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Iya, karena dia bukan Tuhan. Mulai lagi Pak, mantul lagi. Mantul lagi Pak. Kenapa sering menyaku ya Pak Ustaz ya? Nggak tahu juga, mantul lagi Pak. Iya, padahal jaringanku bagus ini Pak Ustaz. Anda sambil rekam kali ya? Iya ya. Anda sambil rekam kah? Enggak. Jaringannya kali Pak. Enggak Pak Ustaz. Mantul Pak, serius mantul. Atau ada dua HP kan di situ? Aduh, satu telinga Pak. Sambil cas. Oh, pantas. Nanti aja selesai ngecas saja coba Pak. Naik lagi ya. Mantul, suaranya mantul. Mantul parah. Iya. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Ya, baru ingin juga bergabung ya, cuman pengen kali lah cerita sama Pak Ustadz ini. Anda Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Ya silakan open cam dulu. Ya. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Maaf ya, saya Kristen. Gak apa-apa. Ya kita boleh diskusi, silakan Bang. Ya Bang. Ini apa namanya? Boleh kenal sebentar dong ya, boleh kan? Apa namanya? Kata orang sih kalau kenal itu maka sayang banget gitu kan. Soalnya ini abang ini daerah mana ya Bang ya? Soalnya saya di Medan ini Bang. Oh, kalau saya di Kalimantan. Oh, Kalimantan kan mana ya Bang? Selatan, Kalimantan Selatan. Kalau boleh tahu.
Oh, ke Kalimantan Selatan. Soalnya dulu pernah ke ini, ke Kalimantan Timur sih. Iya iya iya. Mohon maaf Pak Ustadz, apa namanya? Ini tulisan ini Kristen melawan Biblenya macam mana itu Pak Ustadz? Kita jelaskan dulu. Jadi kayak gini bang, Kristen itu melawan Bibelnya, ya, yang tertulis dari perintah-perintah Yesus atau yang tertulis di kitabnya itu tidak sesuai dengan imannya gitu. Contoh satu, ya saya mau tanya abang menyembah siapa? Oh gitu. Kita manusia ini di dunia ini kita menyembah Tuhan bang. Tentunya abang Nama Tuhannya? ya kan? Ya nama Tuhannya? Nanti abang dulu apa namanya? Abang itu menyembah Tuhannya itu Muhammad. Iya kan? Nah, siapa tak Tuhan saya? Tuhan saya Nabi Muhammad siapa? Bentar. Muhammadmu itu kan kadang kamu bilang itu bukan Tuhan. Barusan abang bilang tadi sama kawan kita yang dari sebelah tadi, barusan abang bilang itu Muhammad itu bukan Tuhan. Macam mana bikin malu? Ya, memang bukan. Islam ini ya. Udah dibilang bukan Tuhan dari dulu juga. Berarti Siapa umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad siapa? Gini loh bang, gini apa namanya? Siapa? Jangan bikin malu-malu agama kita. Siapa yang menuhankan Nabi Muhammad siapa? Barusan tadi abang bilang. Bentar, saya tanya, Bukan Tuhan. umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad itu siapa? Bikin malu lah kita bang. Bagus. Saya tanya, siapa umat Islam mana yang menuhankan Nabi Muhammad yang mana? Barusan abang bilang tadi. Ya umat Islam mana yang menuhankan Nabi Muhammad? Tadi abang barusan bilang tangan. Bang beli katan bat ya kalau benar gitu lebih baik nanya gitu ya. Kayak gitu. Yang saya tanya, Anda menyembah siapa? Sudah tinggi sekolahnya. Tapi Abangnya ini menyembah siapa? Ya saya menyembah. Apa yang abang sembah? Namanya? Ya itu Roh Kudus, Yesus itu Roh Kudus dari Tuhan Allah dari surga. Udah saya bilang, kalau Anda menyembah Yesus, karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan itu datang di dunia ini, habis kita di dunia ini bang. Makanya sudah saya bilang, sesuai judul, ya, sesuai judul, Anda melawan kitab Anda, ya. Itu kata asumsi doktrin gereja Anda, Bang. Tapi beda dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Anda menyembah Yesusnya, ya. Anda menyembah Yesusnya, sedangkan Yesusnya menyembah Tuhannya, menyembah Allah gitu. Kayak gimana? Aku tanya dulu sama kau satu aja. Apa? Pernah ke surga enggak? Pernah ke surga enggak? Apanya? Abang itu pernah ke surga? Kemana? Ngapain ke surga? Surga konteksnya di hari kiamat nanti. Bang, aku bisa tahu semuanya. Wah iya, karena pemilik surganya yang kasih tahu. Gimana abang dengar sama manusia di dunia ini? Ya, pemilik surganya menuliskan tentang surga itu kayak gimana. Jadi tahu semua. Ini cuma kita dengar-dengarnya. Belum tahu kita gimana itu di surga, nggak tahu kita. Ya iya, saya tahu pemilik surganya yang bikin surga yang kasih tahu sama saya. Bikin malu kita agama Islam bos. Gini, karena kalau tidak dijelaskan ya malu-maluin Kristen nanti bang. Makanya kalau saya tanya, ya gini, kalau saya tanya, tertulis di judul kan, Kristen melawan Bibelnya kan kayak gitu, ya. Buktikan Anda tidak melawan Bibel Anda. Tengok bang, si Edi nanti bikin malu kita Kristen bang. Aduh. Itu sih pinter lagi dan makanya saya
udah saya bongkar, menyebut 5 kali, kabur 5 kali sama saya. Aduh, metret. Mana sampai saya bilang kepada Edis tuh ya, kata saya Nabi Muhammad dengan Bapak adalah satu. Cengengesan Edis ketawa. Nggak ada jawaban. Jadi bang, gini bang, video itu ya udah viral, betul ya, betul video Edis lari 5 kali itu udah viral bang, tahuan orang. Iya cuma abang aja lagi yang masih dukung Edis gitu. Cuma abang aja lagi sisanya yang dukung Edis, orang udah kagak percaya lagi masalahnya. Sedangkan sama saya aja kabur 5 kali, kau cek aja di PT saya, ya. Detik-detik Edis kabur banyak kali videonya. Ya, kalau ngomong itu pakai bukti. Oke? Nah, kalau ngomong pakai bukti. Ada. Kalau ngomong pakai bukti, makin orang jijik tengok abang itu. Nanti gini aja ya, kalau kau kagak punya bukti, kagak usah ngomong, lebih baik minum baygon. Oke? Gitu aja. Terus harus kita bongkar yang benar, tetap benar ya. Kebusukan akan dibongkar terus gitu. Benar tahu apa itu Alkitab. Ya sudah, kau menyembah Yesus kan? Kau menyembah Yesus kan? Itu aja. Yesus menyuruh menyembah apa? Coba. Selain itu apa yang mau tahu? Yesus menyuruh menyembah apa coba? Di kitab Anda. Selain itu apa yang mau tahu? Selain aku tahu memang. Selain yang satu ini dulu dibahas. Yesus menyuruh menyembah apa? Tahu semua isi satu ini dulu. Gak usah kesana kemari. Yesus menyuruh menyembah apa? Ya bang, jangan bilang itu Kristen melawan Bibelnya. Pikir kamu. Makanya sesuai dengan judulnya gitu. Kata Yesus sembahlah Allah. Kau malah menyembah Yesusnya. Itu masalahnya. Yesus menyuruh menyembah Allah, tapi kau malah menyembah Yesusnya. Itu melawan namanya. Memang ya bang ya, makanya sudah saya bilang ya, Kristen itu lawan Bibelnya, fakta. Udah? Lah, tadi makanya dengarkan kalau saya ngomong, kalau dikasih fakta. Yesus menyuruh menyembah Allah, sedangkan kau menyembah Yesusnya. Melawan kau sama Bibel. Yang orang sudah tahu itu bang, itu. Oh kalau gini, kalau orang udah dari dulu udah tahu Kristen melawan Bibel, makanya saya ingatkan, janganlah kau lawan Bibel kau. Gimana sih? Apa yang melawan bang? Apa yang melawan? Lah, Yesus menyuruh menyembah apa? Yesus menyuruh menyembah apa? Iya. Yesus yang menyuruh itu, kami umat manusia ini, Yesus itu menyuruh menyembah Tuhan yang di surga. Iya, bukan menyembah Yesusnya. Betul? Iya. Lalu kenapa kau sembah Yesusnya? Karena dia yang disuruh bukan dari Allah. Soalnya Allah mana ayatnya? Yesus menyuruh menyembah dia. Mana? Sembahlah aku Kristen. Mana? Coba dulu bang ya. Coba. Abang ini punya anak. Bapak dulu. Anda punya anak. Iya kan? Anda punya anak. Kamu suruh dulu dia di rumah orang yang bertetangga di sana untuk bertobat, untuk datang ke rumah. Contoh, Anda punya anak, suruh datang orang ke rumah. Karena kenapa? Allah itu punya masalah di dunia ini, seperti kamu tuh punya masalah. Apa Allah punya masalah? Bang, kalau pamer kegoblokan, bang jangan di tempat saya ya.
Apa pula Allah punya masalah? Aduh, Allah punya masalah apa? Allah punya masalah. Allah punya masalah karena manusia jatuh dalam dosa. Berhenti kau. Aduh, berapa botol? Berapa botol emang minum tadi? Apanya minum? Berapa botol minum tadi? Apanya? Allah punya masalah apa? Allah punya masalah apa? Hah? Jangan bikin malu Kristen. Ya. Ada yang bikin dosa malu. Iya, jangan bikin malu-maluin Kristen gitu, ngomong ngelantur. Abang udah viral itu bang. Sebenarnya aku ini sayang kali sama abang. Cuma karena Ya. aku udah viral dan dijijak menengok abangnya gitu-gituan lah. Oh iya, sangat viral dan orang udah tahu kan gitu. Langsung habis saya bongkar Bible ya, tahuan orang. Agama Islam. Gak peduli saya istrimu mau agama Islam atau kagak, saya nggak urusan sama istrimu. Gak ada urusannya, gak ada urusan sama istrimu. Mau dia Islam mau dia kagak Islam kayak bodo amat saya. Permasalahan abang ini. Bang, saya harap ya melihat Anda ini nggak ada yang mualaf nanti ya. Bikin malu Kristen gitu masalahnya gitu. Coba lihat gara-gara Edis banyak orang satu keluarga mualaf. Bayangkan. Mau buktinya Tahu abang ini 100%. mau bukti gara-gara melihat Edis satu keluarga mualaf. Mau bukti? Mau. Kau dengan Edis sama-sama bikin malu Kristen, makanya Edis diserang sesama Kristen, bikin malu Kristen. Kayak gimana? Aduh. Aku kan tahu aja dengar abang itu. Kasihan kali. Iya, mau kayak gimana? Saya itu sangat kasihan sama Anda. Kalau kamu ya kagak ada pengetahuan, ya belajar dulu gitu. Iya, bang. Udah ketemu di Facebook itu bang. Abang kan minta TK sama si Edis. Apa kata si Edis? Oh, kamu kau jual agamamu di apa yang ini? Di TikTok. Kan malu kita bos. Siapa? Edisnya yang minta PK sama saya. Lah, Edisnya minta PK sama saya sampai saya ditegur Muslim jangan lagi PK sama Edis. Jangan bolak-balik ya. Lalu hari ini tadi ya saya kau buka room kau ya, buka PK kau ya biar aku bisa masuk gitu, karena saat kau live aku nggak bisa masuk. Saya udah bilang ke WhatsApp Edis kayak gimana. Jangan nangis lah gitu. Ya apanya? Putus-putus suara kau. Kehilangan Roh Kudus kali kau tuh. Kau ngomong apa? Putus-putus jaringannya. Kenapa? Jangan nangis lah, jangan nangis. Jangan nangis ya. Putus-putus jaringan kau tuh. Jangan nangis. Benerin dulu dah jaringan. Aduh. Apa? Lihat. Biarkan dulu dia ya. Pegangan yang erat ya, pegangan yang erat. Putus-putus kau ngomong apa? Lak kau itu lak. Kau ngomong apa? Suara kau pecah-pecah. Macet. Aku minta penjelasan dari abang itu Kristen melawan Bible-nya.
Ya udah, tadi saya jelaskan, saya contohkan pula. Kristen melawan Bibelnya. Ya, Senang itu apa? satu ya, contohnya satu ya, Kristen melawan Bibelnya. Kau menyembah Yesus, sedangkan Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Tidak Lawan kau dengan Bibel kau. Bos. Itu pertanyaan. Ya kalau udah dari dulu kau kagak perlu kagak perlu kau protes kalau kau udah tahu dari dulu ya. Kalau kau udah tahu dari dulu Kristen melawan kitabnya, berarti kau kagak usah konsep gitu. Nah, kalau memang Abah sudah tahu isi Alkitab, coba dijelaskan. Coba benar-benar tahu. Ya udah. Tapi ku tengok Sekarang saya mau tanya sekali lagi saya mau tanya. Kau mau buktikan? Kau mau buktikan? Mau buktikan? buktikan aku. Ya udah, ya. Oke, ya baik. Kau menyembah apa? Bukti itu apa buktinya? Bukti Ya kau menyembah apa? Kau menyembah apa? Menyembah Tuhan namanya siapa? Ada mau bukti? Mau bukti nggak? Abang dia bukti, tapi mau ngasih. Ya udah, kalau kau mau bukti, jawab pertanyaan saya. Betul nggak kau melawan Bibel kau? Mau bukti? Aku mau bukti, tapi apa buktinya? Mau bertanya ya Abang? Lucu. Ya iya, saya tanya biar Anda langsung jadi bukti dari diri Anda sendiri gitu. Ya. Oke. Ya udah, kamu menyembah apa? Menyembah Tuhan. Nama Tuhan kau siapa? Yang di surga apa yang di surga? Bukan Yesus. Itu Yesus itu anak Allah bang. Baik, nggak ngerti yang itu. Ya, kau sembah juga itu. Kau sembah juga itu. Dia, kami sayangi dia karena surga. Udah, melawan kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Nggak ada sembah anak Allah, nggak ada. Udah dibilang kau melawan kita kau. Baru salah satu saya contohin ya. Makanya jangan kejam-kejam gitu, dikasih bukti. Aku lucu kali pertanyaan kau itu. Orang dengarkan itu pertanyaan itu dari YouTube. Bukan bagi Anda lucu karena otak Anda nggak jalan, wajar itu. Kalau otak Anda nggak jalan jadi lucu. Coba kalau otak orang jalan, orang akan berpikir gitu. Kalau otaknya nggak jalan jadi lucu bang. Tapi kalau otaknya jalan, dia pasti akan mikir gitu. Iya betul ya. Yesus menyuruh menyembah Allah. Ya, sedangkan aku menyembah Yesusnya. Orang yang akalnya cerdas akan mikir. Orang yang akalnya kagak jalan bakal ketawa gitu. Gitu. Ini apa Ustaz ini? Berarti orang lain Ustaz kayak kamu. Bukan pikiran saya, tertulis dari Bible Anda. Bukan dari Bible Anda. Jadi apa? Pekerjaan Ya dari Bible Anda. Dari Bible Anda ini. Ya. Saya ini mengabarkan dari Bible Anda. Ini artinya abang menghujat agama yang lain. Enggak. Enggak ada menghujat. Menghujat itu kecuali ya menghujat itu tidak ada data. Kalau saya kan menyampaikan dari Bible Anda ada datanya. Oh enggak, saya saudara sama Anda. Enggak ada yang menghujat ini. Jadi Kristen melawan Bibelnya ini fakta. Terus saya tadi jabarkan ayatnya. Ya, enggak ada yang menghujat. Yang paling di Indonesia ini adalah apa? Apanya? Apa? Yang paling kuat apanya di Indonesia ini apa? Paling kuat? Ya Di Islam. Indonesia ini apa? Islam. Terus? Nah terus? Itu aja. Ya iyalah mayoritasnya Islam. Bodoh kali kau itu. Jadi Indonesia cuma satu agama paling loh. Kau tanya agama paling kuat kan?
bukan kau tanya agama ada berapa agama kan? Bang, makanya saya bilang kalau abang ya mau pamer kegoblokan jangan di sini gitu. Ya, Anda nanya agama yang kuat di Indonesia apa? Islam kata saya. Akan kayak gitu. Nggak ada Anda itu nanya ada berapa agama di Indonesia, nggak ada. Aduh, orang-orang yang lihat Kristen lihat kamu bang bakal malu gitu, malu-maluin Kristen. Kayak gimana? Kayak gini kah kualitas Kristen kata orang? Iya, saya aja sampai garuk-garuk kepala dari tadi melihat kelakuan Anda, apalagi Kristen. Kalau saya bang ya, kalau saya dari Kristen saya malu dengan kelakuan abang, malu saya malu. Gitu. Apanya? Islam itu bisa masuk surga sebelum mencabuli anak yang bawah umur. Oh iya, kayak pendeta kan 300 ribu anak-anak tuh pendeta. Oh, cabuli ya. Di Perancis korban anak-anaknya berapa? 330 ribu gara-gara pendeta. Aduh, makanya kau jangan kayak gini. Kalau kau datang saya juga akan keras gitu. Ya, nih pendeta cabuli ya. Pendeta cabul dari apa? Dari Perancis nih. Nih ya, lihat kau beritanya ya, lihat kau. Laporan yang dirilis pada Oktober 2021 mengungkapkan sekitar 330 ribu anak, bayangkan ya. Diperkirakan menjadi korban pelecehan seksual di dalam gereja Katolik ya, di gereja bang. Jadi di gereja ini ya, di gereja. Jadi kagak akan masuk surga kalau belum mencabuli anak kecil memang Kristen ini. Ini data fakta di dunia tahun 2021 korbannya 330 ribu anak. Oke? Nah, gitu. Mau kita tahu? Ya, mau ini nih yang hayalan saja nih ya, halulu ya. Nih ya, halulu ya. Nih. Nih halulu ya. Nih malu kita ya, nih. Ini apa nih? Nih, kau baca ya. Malu lah kita, halulu ya. Nih. Apa kata Yesus? Istriku yang paling muda ya, istriku yang paling muda ya berumur 3 tahun kata Yesus tuh ya. Iya, tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya. Nih Alkitab terbitan 1928 nih. Alkitab terbitan 1928 tuh ya. Inilah kau itu contoh ya, sebagai apa? Contoh sebagai Kristen yang tidak belajar tapi nekat gitu. Nekat, kagak baca kitabnya sendiri tapi nekat naik. Nekat, makanya belajar dulu. Itu bukan Alkitab bang. Itu Alkitab terbitan 1928. Nih ya, saya nggak ngomong sembarangan nih ya. Nih, baca kau. Alkitab terbitan 1928 tuh, humor kocak. Alkitab terbitan 1928 tuh. Alkitab ini di bawah Belanda nih. Ya, di bawah Belanda. Surat mana bang? Di bawah Belanda ya. Ini Markus 6:18-19 nih. Nih, Markus 6:18-19. Oke? Coba perbesarkan bang, tolong perbesarkan. Nggak bisa besar nih. Kan? Nggak nampak nih. Nih ya. Screenshot kau lah. Jangan buat ini bang. Jangan buat jangan. Ya ini. Ini Kristen Blogspot. Kristen Blogspot. Kristen sendiri yang bikin.
Tuh ya, humor kocak Alkitab 1928. Kristen sendiri tuh yang bikin tuh Kristen Blogspot. Ya udah, kau protes saja sama dia, jangan sama saya. Kenapa? Saya cuma bawakan datanya. Kalau saya ngomong ada data gitu. Silakan kau langsung protes sama dia. Penulisnya ini ada ya. Ada penulisnya gitu. Jadi bukan sembarangan ngomong gitu. Berdiri di situ, ini kan yang kecil ini bilang tadi kaca kecil. Tapi yang terus abang beli yang besar. Apanya? Ini ustadz yang bagus. Kau ngomong apa? Kenapa kau menutupi malu? Bukti di depan mata. Udah bukti di depan mata. Saya nggak menghujat itu ya. Ada ininya, nggak ada datanya. Ya udah, tadi kan dijelaskan. Mana bantahannya? Bantahannya mana? Itu aja yang tahu kan? Ya, Cuma itu aja yang tahu kan? bantahannya mana? Selain itu apa? Bantahannya mana? Mana bantahannya darimu? Tadi udah dijelaskan. Aduh, makanya bikin malu Kristen kayak gini. Tadi udah dijelaskan, udah dijelaskan apa yang kalian lawan, ya. Apa yang kalian lawan dari Bible kalian? Semua isi Alkitab, coba jelaskan saat Yesus membaptis. Siapa yang pernah dibaptis Yesus? Coba jelaskan. Siapa yang pernah dibaptis Yesus? Siapa yang pernah dibaptis Yesus? Jadi abang tahu kan? Nggak pernah Yesus baptis orang, nggak pernah. Itu. Nggak pernah Yesus baptis orang. Apanya? Mana Yesus baptis orang mana? Di mana Yesus dibaptis? Ya, kalau dibaptis saya tahu. Kalau Yesus membaptis orang nggak ada. Kalau Yesusnya dibaptis Yohanes, ya saya tahu di Sungai Yordan tuh tahu saya. Nggak ada contohnya Yesus membaptis orang, nggak ada contohnya. Kalau Yesus dibaptis ada, kalau Yesus membaptis nggak ada. Gitu. Hanya dan di mana Yesus dibaptis? Ya, kalau Yesus dibaptis ada di Sungai Yordan ada. Kalau Yesus membaptis nggak ada. Siapa yang membaptis dia? Yohanes, kenapa? Nah, terus Yesus itu di mana disalibkan? Yesus kagak kesalib dia. Iya tuh kan. Makanya Ya, dia kabur dia kabur saat penggerebekan tentara Romawi. Iblis kan ini ya, Anda tahu kan? Anda tahu penyaliban itu rencana iblis kan gitu. Makanya Yesus kabur, nggak mau melawan gitu. lucu kali aku dengar abang. Itu fakta. Makanya baca kitab kau yang betul gitu ya. Baca semua. Jangan gini, jangan cuma dengar dari pendeta di gereja, bikin malu. Baca yang betul kitab kau. Menjelaskan sesuai dengan dia. Ya iya, saya ngajarin pendeta Anda biar pinter gitu ya. Udah, kayak gitu aja. Kayak gitu aja, panggil pendeta kau yang bagus gitu. Panggil aja ya, hadapi saya kalau bisa. Saya yakin habis pendeta kau ya panggil debat sama saya, masuk Islam dia pasti jamin. Waktu dulu abang dia di Kalimantan Selatan ya. Oh iya, mau ngapain? Ya ngapain sih gitu, yang jangan ke sana kan, apa namanya, kamu ke sana ada kerjaan kami di sana juga, Pak.
pekerjaan. Ya gini, kalau saya nggak bisa ditemui. Tidak aku dipukulin sama mata gitu lah. Kita ini saudara sebenarnya. Jangan mudah. Ada yang lain nggak yang didiskusikan? Mengajukan ini. Hah? Ada yang lain nggak yang mau didiskusikan? Buang-buang waktu nanti. Oh, cuma itu aja. Itu yang abang tahu melawan Kristen melawan Bible itu aja lah ya. Lebih baik kau nyimak bang di bawah ya, nanti saya jabarkan kalau orang bertanya ya. Belajar dulu ya. Atau kau bisa panggil Edis kau ke sini nanti ya, panggil Edis biar saya bikin mencret lagi ke 6 kalinya. Padahal saya tadi ada janji sama Edis nih, tapi nggak bisa diundang. Kenapa ya Edis ini? Coba dulu Bang. Nggak kelihatan. Dia tutup undangannya, nggak berani dia. Udah mencret 5 kali dia blokir saya. Aduh. Makanya ya lihat tuh piti-piti saya ya. Lihat piti-piti saya tuh, Edis kabur ya. Ada lagi? Bang, itu satu pesanku sama abang lagi itu aja, apa namanya? Jangan mahal lah kita agama Islam itu aja lah pesanku, Bang. Ya, itu juga pesan saya sama Anda, jangan bikin malu Kristen ya. Nanti banyak yang mau alaf gitu, kasihan. Gara-gara Edis tuh ya kemarin satu keluarga mau alaf. Bayangkan. Aduh. Aduh. Tidak ada Kristen melawan hidupnya.